Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast, ketemu lagi nih barengan sama kita berdua. Gimana kabarnya, sehat kan? Insyaallah sehat ya. Harus selalu dalam keadaan sehat. Balik lagi barengan sama saya Firman Ziandiova tentunya dan saya Devita Kirana. di podcast yang selalu sahabat podcast tunggu-tunggu, di mana lagi kalau bukan di podcast bareng ada Fitri Kirana. Sharing yuk. Yuk. Iya. Podcast yang selalu ditunggu-tunggu nih Teh ya. Alhamdulillah karena responnya sangat luar biasa, Masya positif Allah. dari para sahabat podcast. DM banyak yang masuk soal pengen mengangkat hal-hal yang layak untuk diperbincangkan, ya kan? Iya, Karena iya. podcast kita itu podcast yang mengandung bahan-bahan atau bahan-bahan mengandung tema-tema yang Yes. viral, kemudian tema-tema yang soal dibutuhkan. betul, karena kita sharing soal kesehatan, Betul. kecantikan, apapun itu kita akan sharingkan di sini. Karena Betul. makanya kita selalu bilang kepada sahabat podcast, ketika teman-teman pengen mengangkat satu tema, silahkan langsung DM atau komen di YouTube kita atau DM di Instagram kita. Nanti Instagramnya ada di bawah sini ya. Nah, ngomongin soal viral nih Teh. Iya, apa nih temanya sekarang? Tema yang akan kita angkat ini memang lumayan bagus nih ya, karena kan kemarin aku juga sempat baca-baca nih atau iseng sih sebenarnya kayak di sosial media. Itu sekarang tuh lagi marak banget kasus filler payudara ilegal. Oh, iya, Karena aku kan sudah terjun nih ke dunia estetika bersama dengan AFK Beauty Skincare. Sedikitnya ya tahu lah, tapi cuman kayak apakah ini berbahaya? ngeri ya. Kok tiba-tiba kasusnya si payudara filler payudara ini muncul gitu sampai viral banget gitu. Nah, kita mungkin akan sharing karena di sini kan Teteh selaku owner dari pelaku si estetika ini, kemudian nanti juga kan akan kedatangan nih Iya. Dokter seorang ya. pakar yang memang Betul. mengerti dan memahami si filler payudara ini. Nah, tapi sebelum itu mungkin Teteh akan mau disampaikan soal si filler payudara ini. Tanggapan Teteh tuh seperti apa sih? Sebenarnya sih kalau sepengetahuan aku, sehemat aku, filler sendiri kalau betul-betul dia jenisnya filler itu ada jenis-jenisnya Firman. Yang untuk hidung, yang untuk bibir, yang untuk mengisi di bawah mata gitu kan ataupun pipi. Itu memang ada dan aman. Ya, kita kan bisa lihat itu register atau tidak, BPOM atau tidak, dari perusahaan yang memang trusted atau tidak, seperti itu. Dan yang paling penting adalah pengerjaannya, siapa yang mengerjakan. Apakah orang yang ahli di bidangnya, sehingga dia pasti akan memerhatikan kan kesterilannya, yaitu selain produknya. Nah, dia pun akan tahu caranya seperti apa. Jadi filler itu sebenarnya sih kalau saya lihat dari semua pembicaraan dari dokter, saya banyak sharing dengan teman-teman dokter, itu kategorinya aman kalau betul-betul filler. Namun yang saya ikuti sedikit demi sedikit yang pemberitaan yang sedang viral ini, sepertinya ada sesuatu yang memang bukan layaknya ditaruh di payudara ataupun dinamakan filler payudara, namun dia memasukkan sesuatu zat yang memang mungkin kategorinya, yaitu dia, saya nggak tahu pakai bahannya apa. Dan yang pasti kalau memang dia menjadi inflamasi atau menjadi mohon maaf bernanah gitu ya, jadi akhir mengakibatkan sesuatu, itu pasti nggak steril ngerjainnya. Pasti nggak steril. Karena sesuatu kalau misalkan kita pengerjaannya steril, ya insya Allah. Kalau yang namanya pembekakan untuk awal-awal ya iyalah benda asing dimasukin ke dalam badan, ya kan? Namun kalau misalkan dia steril, ya dia nggak akan jadi akhirnya jadi panas dingin, jadi berlebihan. Apalagi sampai yang saya dengar, saya baca itu kan ngeri sekali ya, mengeluarkan cairan-cairan seperti itu gitu. Tapi balik lagi nih sebelum kita bahas lanjut sih soal viral yang filler payudara ini. Tapi si filler ini kan orang-orang masih ada yang kurang. Filler itu apa sih sebenarnya gitu? Maksudnya kayak apalagi filler kan tadi Tata bilang banyak banget, ada yang di hidung, di wajah segala macam. Ini sampai ke payudara loh gitu. Tapi arti dari atau si filler ini tuh apa? Kegunaan filler itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya jadi filler itu adalah cairan hyaluronic acid ya, yang memang bisa dimasukkan ke dalam badan dan terserap gitu loh. Yang sepengetahuan saya seperti itu. Nah, makanya ada yang hard, ada yang smooth gitu, ada yang medium. Nah, itu bisa dipakai di beberapa tempat sesuai dengan kegunaannya ataupun kadar kekentalannya apa segala macam. Namun kita bisa tes kalau misalkan filler itu dimasukkan dan dia tidak bisa dihancurkan, itu bukan filler tapi itu namanya silikonoma ataupun silikon. Yang zaman dulu kita tahu kan
keluaran salah satu orang tersebut mukanya sama semua ya. Ya dagunya lah, ya iya, bulat-bulat semua, bener, sehingga pada saat kita bicaranya termakan oleh waktu, dia tidak bisa diserap dengan baik. Kalau filler yang betul itu terserap oleh lemak. Jadi nanti makanya kenapa filler misalkan hidung atau bibir itu akan sekitar 6 bulan sudah habis, balik lagi normal, gitu. Tapi kalau silikon dia akan menggumpal dan tidak bisa diterima oleh badan kita, gitu. Benda asing yang terlalu keras kalian kategorinya gitu. Jadi kalau misalkan mau untuk yang paling baik, kalau memang terpaksa untuk ingin memperbesar payudara, ya sesuai dengan budget. Kalau memang mau yang dengan tindakan operasi bisa gitu kan ya. Terus udah gitu, kalau memang mau filler payudara, tolong perhatikan klinik-klinik itu dipastikan satu surat izinnya betul atau tidak. Terus udah gitu dokternya terdaftar tidak di ID ya kan, ataupun sertifikasi pendukungnya bahwa dokter umum yang mengambil course untuk ataupun estetika gitu ya, dia harus didukung dengan banyak sertifikasi gitu loh. Jadi pembelajarannya juga memang sudah memperdalam untuk estetik gitu loh. Beda sih beda. Sekarang ini saya rasa oknum tersebut kelihatannya bukan dari estetika ya, dari klinik ya, tapi mengatasnamakan klinik ataupun saya nggak ngerti apa. Terus udah gitu itu sebuah salon yang saya dengar, dan yang melakukannya juga bukan dokter. Mungkin dia pernah belajar dari dokter, mungkin apa segala macam, atau melihat YouTube ya, canggih sekarang itu, apa yang nggak bisa dilakuin oleh orang. Cuman ya itu, kalau membahayakan customer ataupun orang lain, buat saya miris sekali ya. Apalagi perempuan, aduh modal soalnya. Karena ini tadi yang sempat Teteh singgung di awal, ketika mau melakukan hal apapun soal estetika yang harus diperhatikan adalah harus dilakukan oleh ahlinya. Betul. Kemudian harus memiliki izin dan lain-lain. Karena aku sempat baca, terus aku jadi kepo nih Teh. Aku baca di beberapa media nih. Salah satunya ada yang di CNN Indonesia. Pelaku filler payudara itu dilatih oknum yang mengaku dokter. Which is berarti itu bukan dokter beneran dong. Oknum, iya kan? Iya kan, oknum. Jadi si orangnya ya tadi kayak Teteh bilang mungkin ya, cuman ngelihat sekali terus tiba-tiba memberanikan diri cus aja disuntik gitu. Iya kan? Terus aku juga dapat informasi dari kompas.com. Malpraktek filler payudara, pelaku pakai silikon industri tanpa merek dan izin edar. Nah, tuh kan. Ya Tidak kan? terregister di BPOM. Jelas kita tidak bisa meminta ataupun memastikan keamanannya gitu jika dipakai. Saya rasa seperti itu. Biasanya hal-hal yang kayak gitu karena terkait ingin untung besar ataupun harga yang murah gitu. Nah, itu dia. Pasti murah harganya karena ya HPP-nya juga murah. Terus udah gitu kita nggak tahu bahan dasarnya seperti apa. Yang penting katanya aman ya, semua orang bisa bicara seperti itu. Ngomongin soal murah nih, karena nih menurut dari CNN Indonesia juga nih, si pelaku ini mulai mematok harga itu mulai dari 3 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah. Itu cc-nya beda-beda, dari 250 cc sampai 500 cc. Cuma 5 juta. Pemirsa, halo. Iya, halo gitu kan. Ya saya kurang paham, kurang mendalami masalah apa yang digunakan, produknya seperti apa, tapi tadi sudah disampaikan bahwa ini tidak tercantum di BPOM, tidak terregister, ya pasti ini adalah oknum di mana yang memang mementingkan mungkin untuk pihak mereka saja tanpa mempedulikan keselamatan kepada penggunanya. Dan Firman, sekarang ini memang eranya teknologi yang super canggih dan semua dimudahkan. So, orang yang mengaku-ngaku bisa menyuntik atau mungkin mau apapun lah namanya, sekarang kan banyak yang home care. Yeah. Kamu tahu nggak, beli obatnya itu bisa di online. Oh ya? Tanpa kamu harus pakai resep, kamu bisa beli itu dan kamu klaim bahwa ya ini bagus, ini bisa kecap apalah segala macam. Oh, aku baru tahu loh kalau obat-obat itu dijual di online. Jadi kita bisa compare di beberapa e-commerce apa segala macam. Kok ini kok murah banget ya gitu. Kalau saya sih basically kalau kita nggak ngambil dari orangnya langsung, suppliernya langsung,
kan kita nggak tahu. Yes. Iya kan, kalau cuma online ya memang banyak sih yang menggiurkan, itu banyak sekali, harga kan sangat kompetitif ya, sangat bersaing sekali. Namun kembali lagi, ini kalau misalkan dikasih cairan yang atau yang ingredients yang aneh-aneh nanti dilakukan oleh kita, apa ini gitu loh. Saya nggak berani deh. Cuman kalau memang kamu mau coba, kamu lihat ya, buka e-commerce, pasti semua masalah apapun, barang-barang apapun kamu bisa dapetin. Termasuk sih barang-barang untuk filler ini. Betul. Dijual bebas. Iya. Waduh nih, jadi sebenarnya buat para cewek-cewek ya, cewek cowok sih kayaknya ya. Maksudnya kayak sekarang Iya. banyak pelaku-pelaku Karena cowok-cowok cowok biasa juga juga, untuk estetika kan betul, gitu, untuk betul. menunjang penampilannya mereka tuh harus lebih berhati-hati kali ya Teh. Iya, jadi jangan tergiur oleh bukan Harga yang nakut-nakutin murah. ya, jangan tergiur oleh harga yang murah. Karena kalau misalkan kita bicaranya home care apa segala macam, ya mungkin saja betul kalau dia betul-betul dokter, kalau betul-betul dia praktisi di bidang estetik seperti itu. Namun kalau misalkan udah bicara seperti ini, aduh, apa yang dimasukkan ke dalam badan kalian itu akan mengendap. Ya kan, tanpa disadari seiring waktu dia akan mengakibatkan sesuatu kalau memang itu tidak baik dan tidak benar. Seperti itu. Jadi malpraktek semua akan bisa lebih mudah terjadi di mana-mana, Firman. Makanya kita harus pintar-pintar. Oke, berarti memang kita harus baik lagi harus pinter-pinter, harus bisa memilih dan memilah mana yang bersertifikasi, mana yang kliniknya legal, mana yang sudah dapat izin badan POM-nya gitu kan. Memang harus pinter-pinter. Karena setauku di AFK juga sudah mulai ada nih beberapa treatment untuk filler, termasuk si filler payudara ini ya. Ya, betul-betul. Karena ini sebetulnya saya sambil sharing kepada sahabat-sahabat podcast, di mana filler itu dapat dilakukan di klinik-klinik estetik yang memang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan tentunya dengan dokter yang ahli. Betul, makanya nanti kita akan sambil menunggu dokter nih ya Teh, biar menjelaskan dan biar semakin meyakinkan lagi para sahabat podcast AFK Beauty Skincare ini, biar lebih yakin lagi nih kalau mau filler tuh harus seperti apa nih. Nah, sambil nunggu dokter nih ya Teh, aku mau agak sedikit pertanyaan nih ke Teteh. Filler ini buat Teteh sebagai seorang perempuan ya gitu. Apalagi khususnya filler payudara ya gitu. Itu penting nggak sih sebenarnya? Dan apa nih sebagai seorang perempuan, pandangan seorang perempuan, kenapa sih harus di filler gitu payudara? Kalau kamu nanya ke pribadi saya sendiri, kalau untuk bicara kebutuhan, ya pasti perempuan ingin tampil seksi, ingin tampil maksimal, apalagi misalkan dia sudah bersuami, ingin membahagiakan suami dan tampil sempurna lah gitu ya. Namun kembali lagi, mau filler atau tidak, kalau saya berpikiran ya mungkin tidak untuk di bagian payudara, namun saya membutuhkan itu di bagian-bagian wajah saya yang memang kurang-kurang proporsional gitu kan, ingin lebih tirus apa segala macam, karena fungsinya untuk mengisi filler itu. Nah, kalaupun misalkan butuh nggak sih mereka melakukan filler, ya kembali lagi kepada kebutuhan. Biasanya yang terjadi dari customer AFK Beauty Skin Clinic, mereka membutuhkan, yaitu dia ingin memperbesar karena ingin menambah kepercayaan dirinya. Jadi itu adalah pilihan, silahkan kalau memang itu dirasa perlu dan nyaman dan sesuai dengan kantong tentunya. Betul. Kenapa sekarang banyak juga orang yang larinya ke filler karena cocok dengan kantongnya dibandingkan dia harus melakukan operasi gitu. Dan mungkin filler menurut mereka lebih temporary gitu, nggak permanen gitu. Itu aja sih, Firman. Karena tadi kalau disinggung filler itu 6 bulan hilang ya, atau nggak bisa menyatu dengan bagian tubuh kita akan termakan oleh lemak, seperti itu kurang lebih. Oke. Sambil nunggu Dokter Robin, mungkin nanti kita akan kembali lagi. Nah, akhirnya dokter yang kita tunggu-tunggu sudah hadir di tengah-tengah kita nih. Siapa lagi kalau bukan Dokter Robin? Hai. Dokter Robin nih udah ditunggu-tunggu nih dari tadi. Macet ya, Dok ya? Enggak juga sih. Tapi janjian jam segini. Oh iya benar. Nih Lucy ya Dokter Robin lama-lama. Oke Dok, ini kan tadi kita sudah membahas mengenai yang lagi viral nih, si malpraktek filler payudara nih. Tanggapan dari seorang Dokter Robin itu seperti apa sih? Ya, jadi si cewek ini ya, kira-kira dia salah memilih tempat, berada di waktu yang salah, dan dipegang oleh orang yang salah. Kayak hubungan ya? Gitu sih. Oke, jadi memang sebenarnya kasus yang terjadi ini adalah tidak ditangani oleh orang yang tepat mungkin gitu ya Dok. Di tempat juga tempat yang salah. Tempat yang salah. Tempat yang salah. Tempat yang baik adalah tempat yang memiliki satu perizinan yang lengkap,
kedua beranggotakan orang-orang yang mumpuni dan bersertifikasi di bidangnya tersebut. Oke, karena setahu saya pun ketika baca tuh dia melakukannya di salon ya, salon-salonnya ala-ala lah ya. Ya begitulah ya. Oke, jadi memang ketika teman-teman ingin melakukan si filler payudara ini atau apapun itu harus dilakukan di tempat yang tepat, yang sudah mempunyai izin dan memiliki dokter-dokter atau orang-orang di dalamnya itu yang bersertifikasi. Kayak zaman-zaman dulu dong kerjanya di salon-salon. Iya. Ya nggak sih kayak Katanya 20 gitu. tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu yang zaman-zaman suntik-suntik. Sorry belum lahir dok. Saya sih baca doang ya, di buku kan ada semua ya. Nggak perlu harus lahir. Buktinya kita tahu zaman Belanda. Iya benar. Oke dok nih, balik lagi ke soal si filler payudara ini yang lagi viral nih. Kalau dari segi Dokter Robin nih, Ya. apakah si filler payudara ini aman nggak sih sebenarnya dilakukan oleh para wanita-wanita ini? Actually dan basically safety dong. Karena bahan dasar hyaluronic acid tersebut diproduksi dalam tubuh kita sendiri. Jadi apapun itu, dalam bentuk apapun itu, asal penyuntikannya tepat, dilakukan dengan cara yang tepat, dan tindakan yang steril, it's okay, no problem. Oke, jadi sebenarnya aman ya si Yes, filler ini, of course. mau payudara, mau hidung, bibir, dagu, Apa? bagian-bagian wajah, cheekbone itu aman ya, asal dilakukan di tempat yang tepat. Balik lagi ya dok ya. Oke nih, nah ada option lain nggak sih dok untuk memperbesar bagian payudara para perempuan ini selain filler dan operasi ya? Ada Operasi, cara implan. implan. Jadi sebenarnya ada dua cara. Mm-mm. Satu cara natural, Mm-mm. kedua cara melalui treatment. Mm-mm. Oke, kita bahas dulu yang natural. Natural tentu kan dia isinya adalah jaringan otot ya, dimana untuk membuat lebih kencang tentunya harus melakukan olahraga yang rutin, Mm-mm. ya, dan olahraga yang berhubungan dengan area bagian dada. Mm-mm. Banyak lah, bisa di searching sekarang juga olahraga untuk memperkencang area dada pada wanita juga sudah banyak. Dan lalu untuk treatment, khususnya untuk di AFK ya, kita ada treatment untuk boobs treatment. Oh di AFK udah ada ya? Iya dong, ada. Pastinya. Jadi kalian nggak perlu lagi tuh kalau misalnya takut untuk filler, takut untuk aduh diapain ya, entah disuntik-suntik atau gimana, kalian bisa langsung treatment di AFK dengan cara boobs treatment. Kita ada alatnya berupa vakum, Mhm. ya, dan juga nanti biasanya kita akan ada agak sedikit injeksi Mhm. di bagian tertentu yang aman, khususnya bukan payudara loh, bagian otot lainnya aja, ya, fungsinya untuk mengencangkan bagian-bagian kewanitaan dan juga area payudara, dan itu garanti aman. Dijamin aman ya. Dan dilakukan oleh orang ahlinya dong tentunya. Tentunya ya kan Dokter Robin ini adalah satu dokter yang terbaik di AFK Beauty Skin Clinic dan sudah bersertifikasi. Oke, jadi selain ada filler itu juga di sini ada treatment Boobs apa? treatment. Boobs treatment. Itu bisa divakum ya. Yes. Oke, jadi buat cewek-cewek atau teman-teman atau sahabat podcast para wanita di luar sana, kalau mau lakukan treatment yang kurang percaya diri dengan payudaranya, mungkin bisa langsung datang aja ke sini ke AFK Beauty Skin Clinic. Nanti bisa langsung konsulnya ke Dokter Robin dan dokter-dokter yang ada di sini. Gitu. Ya, jadi kayak misalnya dia udah olahraga nih, dok, kok masih siapa gitu. Bisa dibantu. Tapi aduh dok, aku takutnya filler gara-gara kasus kemarin ya. Padahal ya kita nggak tahu itu benar nggak filler atau bukan. Iya. Atau juga bisa silikon, Iya. injeksi silikon kayak zaman-zaman dulu. Sebagaimana kita tahu, silikon tidak akan bisa menyatu dengan jaringan yang ada di area tersebut. Oke. Apabila contohnya di hidung, dia tidak akan menyatu dengan area hidung, ya. Dan juga area payudara dia tidak akan menyatu dengan area payudara, gitu. Makin lama dia akan membuat jaringan tersebut nekrosis ataupun jaringan yang sifatnya semacam, jadi jaringannya udah rusak ya, merusak jaringan tersebut, jaringan sehat jadi rusak. Itu bahaya dari injeksi silikon. Beda lagi dengan implan silikon. Implan silikon adalah silikon yang diliputi oleh suatu kandungan tertentu, lapisan tertentu, sehingga dia bisa safe dilakukan misalnya di area payudara ataupun bokong. Itu untuk di Europe itu terkenal banget, dan juga di Amerika. Jadi implan payudara memang isi silikon, dan juga untuk di area bokong juga memang isi silikon, tapi dia dibungkus oleh lapisan tertentu, jadi tinggal open, masukin, jahit. Oh Gitu. oke, Dan jadi juga nggak kalau dia- bakal nggak bakal
Jadi pada saat I'm done gitu, gue pengen keluarin. Bisa Udah dia tarik. tinggal open lagi, tinggal dikeluarin lagi. Gitu. I see. Nah, balik lagi ke kasus ini dok. Sebenarnya bagaimana sih prosedur yang tepat untuk filler payudara? Ya, jadi untuk melakukan filler payudara, pertama kali kita lihat dulu ya bentukannya seperti apa. Lalu dia mau ditambahnya di area mana, dengan harapan akan nanti jadinya seperti apa, dia juga harus tahu. Oke? Dan setelah itu masuklah tindakannya, lakukan tindakan sterilisasi. Jadi semuanya area untuk suntikan itu di steril. Dan yang kedua, lakukan tindakan dengan alat yang steril. Jadi alat-alat pelaksanaannya steril. Setahu saya kemarin tuh kayaknya alatnya yang Nggak steril. tuh kayaknya alat Abal-abal. bukan abal-abal. I Katanya. see. Yang saya baca tapi nggak tahu ya, kalau salah mohon diralat. Karena yang saya sempat baca katanya dengan alasan untuk Iya. gimana orang. Terus? Ya, sorry kalau misalnya itu orang mana. Iya. Gitu. Nah itu jadi pastikan alat itu steril dan baru, one use only. Oke, after the treatment pastikan tindakan steril lagi. Luka-luka yang bekas tempat tusukan di betadine dilakukan tindakan steril. Dilakukan penutupan luka secara baik dan tepat. Dan setelah itu penggunaan antibiotik oral supaya tidak terjadi reaksi infeksi di area tempat tusukan. Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget ya dok prosedurnya yang dilakukan Step-stepnya ketika banyak. kita melakukan si filler payudara. Bahkan filler-filler yang lainnya juga memang banyak banget ya. Betul. Harus steril, alatnya harus satu kali pakai, satu habis itu buang gitu. Terus harus banyak melakukan dikasih obat dan segala macam agar lukanya tidak menyebar kemana-mana ya dok ya. Antibiotik pun nggak bisa antibiotik yang sembarangan. Jadi khusus yang kerjanya memang area tertentu gitu. Karena kan kuman-kumannya agak beda ya. Ya. Gitu. Jadi antibiotiknya cuma yang area antibiotik yang tertentu. Jadi yang kayak kemarin itu mungkin orang injeksi nggak tahu apa-apa segala macam, tidak tahu tindakan sterilisasi, mungkin cuma ngeliat-liat doang ya sebelumnya, terus dia berani ngelakuin dengan bermodalkan keberanian tapi tidak bermodalkan knowledge. Ya jadinya ya seperti itu. Ya artinya infeksi di situ. Parah. Ya parah sampai bener-bener segala macam ya. Salah sih, saya lihat videonya sih sempet ya. Gitu. Iya. Udah infeksi segala macam dan sampai memang harus dibersihkan detail. Dan saya nggak tahu ya, kayaknya sih bukan filler deh, kemungkinan ya gitu. Atau mungkin penonton ada yang tahu, viewers ada yang tahu, itu bisa bentuk komen juga ya untuk kita belajar lagi gitu sama-sama. Iya, karena memang di podcast kita ini kan kita sharing ya dok, temanya sharing. Jadi ketika kalaupun memang misalkan ada sesuatu yang memang ada masukan, itu boleh di share di YouTube channel kita di AFK Beauty Skin Clinic, AFK Beauty Skin Care, bisa komen di situ. Oke, dok kayaknya kurang ya, rasanya kurang banget nih kalau ngobrol soal sesuatu yang sama ahlinya tuh akan. Terima kasih Dr. Robin. Iya, apalagi orang haus ilmu ya, pasti akan terus kurang betul. Gitu. Semoga ini selalu menjadi masukan buat teman-teman semua di luar sana. Jadi ketika ingin melakukan filler atau tindakan apapun harus benar-benar dilakukan oleh ahlinya, harus di tempat yang tepat, harus di tempat yang memang sudah punya izin dan barang-barangnya sudah terdaftar di Badan POM. Kalau begitu, Dr. Robin, terima kasih banyak sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Terima kasih para sahabat podcast sudah mendengarkan dan selalu komen ke kita, baik itu komen-komen yang untuk soal tema yang mau diangkat ke depannya seperti apa. Nah, Firman, akhirnya sudah terjawab ya semuanya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat podcast di luar sana bisa terwakili jawabannya, sehingga ya itu teredukasi lah gitu dengan semua informasi yang sudah kita sampaikan. Bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi benak yang ada di benaknya ya kan, di para sahabat. Betul, yang ada di para sahabat podcast ini. Nah, kalau boleh ditarik kesimpulan, berarti ketika teman-teman ingin melakukan hal apapun di dunia estetika, tindakan apapun itu berarti harus banyak sekali yang diperhatikan ya. Salah satunya adalah pilih klinik yang tepat. Betul. Kemudian lakukan oleh ahlinya
ya kan? Harus sama dokter yang memang benar-benar ahli, memang Ada bersertifikat. sertifikatnya, betul. Kemudian harus cari tahu nih efek sampingnya tuh seperti apa. Ya. Ya kan, jangan main asal just aja ya kan, jangan main Ada asal plus suntik. minus soalnya kan di Betul, sini. karena kita harus tahu dulu nih efek sampingnya seperti apa. Nah, mungkin ini sudah bisa terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah kita bisa memberikan hal-hal yang memang menjadi pertanyaan, kita akan share di sini. Salah satunya yang tadi. Jadi semoga nih buat para cewek-cewek yang ingin melakukan filler Yes. di bagian manapun termasuk di payudara harus pilih klinik yang tepat ya, intinya. Kalau Sekarang mau sih gampang banget loh Fir, karena sepengetahuan saya sejak ada banyak oknum yang tertangkap akhirnya diharuskan di depan itu di depan billboard kita tuh di depan selain memasang signboard bahwa ini adalah klinik estetik harus disertakan langsung dengan surat izin praktek dokternya. AFK sudah ada? Sudah ada dong pastinya. Tentunya dong, Iya, ya insya Allah, kan? karena kami hanya menyediakan baik itu obat atau produk yang memang insya Allah bisa menyelamatkan ataupun mengatasi problem yang dialami oleh customer. Dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan ya. Iya dong. Jadi buat teman-teman yang mau cek apapun itu tentang estetika bisa langsung datang aja langsung ke AFK Beauty Skin Clinic tentunya. Ini yang ada di mana sih? Jalan Di Pelita. Cipete Utara, Kebayoran Baru. Dekat Kemang. banget. Tuh, dekat Kemang. Pokoknya datang aja langsung. Oke, buat teman-teman yang mau tanya-tanya apapun itu termasuk filler payudara bisa langsung tanya ke Dokter Robin di sini dan dokter-dokter lainnya yang ada di AFK Beauty Skin Clinic. Atau mungkin bisa langsung konsultasi dengan Ibu Cantik ini, gimana caranya merawat tubuh, merawat muka dan wajah tentunya ya. Jadi buat teman-teman semoga bisa terjawab Ya. apapun yang menjadi pertanyaannya dan semoga sharing kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Dan jangan lupa teman-teman di follow di Spotify kita AFK Beauty Skincare. Kemudian bisa di subscribe di YouTube channel kita AFK Beauty Skincare. Itu tinggal langsung di subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar ada notifikasi. Kalau ada postingan dari kita bisa langsung orang yang paling pertama nonton kita. Kalau begitu terima kasih Teteh, terima kasih Dr. Robin. Terima kasih Dr. Robin. Semoga kedepannya kita bisa membawakan podcast-podcast yang bermanfaat tentunya untuk sahabat Insyaallah, Prospera terima ini. kasih. Kita pamit undur diri dulu Teteh. Ya, kita Terima pamit, kasih sudah sahabat-sahabat. mendengarkan podcast Ya. kita pada hari ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Saya Firman Diandiava dan Saya Adi Fitri Kirana. sampai ketemu di podcast bareng Adi Fitri Kirana selanjutnya. Sharing yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.